Baik rekan mahasiswa, kita lanjutkan. Berikutnya adalah tentang unsur-unsur pembentuk negara. Jadi ada dua unsur, yaitu unsur yang bersifat konstitutif dan unsur yang bersifat deklaratif. Unsur bersifat konstitutif ini sebenarnya unsur pokok ya dari sebuah pembentukan negara, yaitu adanya wilayah. Nah, wilayah ini bisa meliputi udara, darat, dan juga perairan. Kemudian unsur dua adalah masyarakat atau rakyat. Dan yang ketiga adalah unsur pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan unsur yang bersifat deklaratif ini adalah unsur tambahan tapi juga penting. Nah, di sini adalah unsur adanya pengakuan dari negara lain ya. Ini baik secara de facto maupun de jure. Dan biasanya ini ditunjukkan oleh masuknya negara tersebut dalam PBB, Peraturan Bangsa Berbangsa. Berikutnya kita akan bahas bentuk negara. Bentuk negara kita di dunia itu ada dua ya, itu bentuk negara kesatuan dan negara serikat atau federal. Nah, negara kesatuan ini adalah negara yang diatur oleh pemerintah pusat yang memegang seluruh kewenangan dalam negara tersebut. Nah, di dalam pelaksanaannya, pemerintahnya bisa berubah sistem sentralisasi atau sistem desentralisasi. Nanti dua sistem ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian bentuk negara yang kedua adalah negara serikat atau federal. Negara ini terdiri dari beberapa negara bagian, dan negara bagian ini diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangga sendiri. Nah, kecuali urusan pemerintahan, urusan pertahanan, urusan keuangan, politik luar negeri, dan peradilan. Nah, ini yang membedakan sebuah negara yang kesatuan dengan negara federal. Di negara-negara bagian ini tidak bisa mengurusi hal-hal yang dikecualikan. Sekarang bagaimana dengan Republik Indonesia ini? Apa bentuk negaranya? Dan bagaimana pelaksanaan pemerintahnya? Mari kita diskusikan. Sifat-sifat negara. Sifat organisasi negara ini berbeda dengan organisasi lainnya, ya. Yang pertama itu memaksa, ya. Ini hanya negara yang bisa memaksa. Jadi setiap negara dapat memaksakan kehendak dan kekuasaannya, baik melalui jalur hukum maupun jalur kekuasaan atau kekerasan. Ingat ya, maksa ini dalam arti kalau dia ada undang-undang bisa diterapkan dan wajib diikuti oleh warga negaranya. Misalnya yang jelas itu memaksa ini contohnya pajak. Ya, ini pajak ini wajib ditaati oleh masyarakat. Kemudian kalau ada hukum bisa memaksa seorang untuk dikenakan sanksi hukum dan sebagainya. Kemudian kedua, monopoli. Sifat negara menguasai hal tertentu demi tujuan negara tanpa ada saingan. Ini monopoli biasanya terkait dengan sumber daya alam yang menjadi hajat hidup orang banyak ya. Sekarang kita ketahui ya, itu monopoli namanya ya. Kemudian sifat negara yang lain itulah totalitas. Ya, artinya semua hal tanpa kecuali mencakup kewenangan negara. Misalnya semua orang harus bayar pajak. Ini tadi sama ya. Dengan maksa, semua orang wajib membela negara. Semua orang sama di hadapan hukum, berdasarkan hukum dan sebagainya. Di totalitas artinya semua ketentuan yang ada ini diberlakukan kepada seluruh masyarakat atau seluruh orang yang mendiami di negara tersebut. Nah, ini artinya totalitas. Negara merupakan wadah yang memungkinkan seorang dapat mengembangkan bakat dan potensi.
Negara juga dapat memungkinkan rakyatnya maju berkembang serta dapat menyelenggarakan daya cipta atau kreativitasnya dengan bebas, bahkan negara melakukan pembinaan. Nah, ini sifat negara yang lain selain yang 3 di atas. Sekarang kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Ada di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45, dari dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang hak kewarganegaraan dan sebagainya. Apa itu warga negara? Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Sedangkan Dr. Asikam menyatakan warga negara adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk itu sendiri. Sedangkan warga negara menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Kemudian di pasal 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 1958 junto Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI menekankan pada peraturan yang menyatakan bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan atau perjanjian-perjanjian dan atau peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara. Nanti bisa dibaca lagi tentang isi dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 ini ya. Warga negara dari suatu negara merupakan pendukung dan penanggung jawab kemajuan dan kemunduran suatu negara. Oleh sebab itu, seorang yang menjadi anggota atau warga suatu negara harus ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh negara tersebut. Sebelum negara menentukan siapa yang menjadi warga negara, terlebih dahulu negara harus mengakui bahwa setiap orang berhak memilih kewarganegaraan, tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali. Pernyataan di atas mengandung makna bahwa orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara dapat diklasifikasikan menjadi warga negara dan penduduk. Warga negara Indonesia adalah warga negara bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan penduduk adalah orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa yang diberikan negara melalui kantor imigrasi. Ya, jadi kalau warga negara itu pasti penduduk, kalau penduduk itu belum tentu warga negara. Terkait hak dan kewajiban warga negara, ada 2 sumber yang kita lihat. Menurut Kurniatmanto menyatakan tentang hak dan kewajiban yang berkaitan dengan warga negara, menekankan pada aspek anggota suatu negara. Warga negara adalah anggota suatu negara, dan sebagai anggota suatu negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, yang mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik kepada negara. Sedangkan menurut Undang-Undang Dasar 1945, hak warga negara adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh warga negara dari negaranya. Hak-hak warga negara yang diperoleh dari negara seperti hak untuk hidup secara layak dan aman dan hak lain yang diatur dalam undang-undang. Jadi selain hak, warga negara juga mempunyai kewajiban terhadap negara, selain terhadap masyarakat secara keseluruhan di dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara ditentukan oleh undang-undang.
seperti kewajiban untuk bela negara, menaati undang-undang, dan sebagainya. Di prinsip utama dalam menentukan hak dan kewajiban warga negara adalah terlibatnya warga negara baik secara langsung maupun perwakilan dalam setiap perumusan hak dan kewajiban tersebut, sehingga warga sadar dan menganggap hak dan kewajiban tersebut sebagai bagian dari kesepakatan mereka. Berikut kita lihat tentang hak dan kewajiban menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini diatur dalam pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Nanti kita lihat lagi ya. Kemudian kewajibannya ini warga negara diatur dalam pasal 27 juga, pasal 28 dan pasal 29. Jadi sekaligus mengatur hak dan kewajiban. Nah, ini untuk kita diskusikan bersama nanti bagaimana kita meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat dan bernegara setelah kita melihat tadi semua tentang hak dan kewajiban kita. Mari kita bahas bersama-sama. Terima kasih.